Shalom. Shalom. Anda semua masih hidup? Anda semua sukacita? Yang masih hidup salaman kiri kanan. Yang tidak hidup jangan lagi menakutkan. Ya. Oke. Baik. Ya. Tema malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan yaitu crossroad. Itu istilah kerennya, crossroad. Sakjane ya padha wae karo perapatan, tahu ya? Perapatan tahu? Ya, crossroad itu adalah jalan apa? Hah? Persimpangan, betul ya. Jadi Anda dan saya dihadapkan pada banyak pilihan. Teman-teman, setiap detik, setiap menit, hidup kita ini penuh dengan pilihan. Betul? Betul? Bahkan ketika tadi Anda dari rumah menentukan mau datang pun sebetulnya pilihan. Betul? Mungkin ada acara yang lain, hatinya ragu-ragu, Anda menetapkan pilihan. Lalu ketika Anda keluar rumah, mau pergi dengan naik apa? Pilihan, betul? Sampai di sini, mau duduk di mana? Pilihan, betul? Jadi sebetulnya setiap saat Anda ada di persimpangan. Anda selalu memilih, betul? Itu untuk hal-hal yang sederhana. Tetapi ada kalanya Anda pun dihadapkan pada persimpangan yang sangat penting dalam hidup Anda. Betul ya? Misalkan dalam memilih pasangan. Kalau Anda Katolik, satu seumur hidup. Lagi padahal ayune kaya midodari. Betul ya? Calonnya ada 4 orang. Mana yang harus dipilih? Anda memilih. Betul? Nah, kecuali nek sing rada ora payu ono siji tok ya apa boleh buat. Ya, oke. Lalu dalam hal pekerjaan Anda harus memilih pekerjaan mana, betul? Lalu dalam hidup yang lebih penting, Anda mau menjadi awam atau Anda mau menjadi biarawan, biarawati dan lain sebagainya. Anda terus memilih, betul? Memilih itu sepertinya gampang. Tapi kenapa kok panitia sampai menjadikan ini tema? Seusia Anda yang masih 20-30 tahun, memang saatnya kadang-kadang dihadapkan dengan pilihan yang harus Anda pilih, betul? Persimpangan jalan, ini mau kemana masa depan saya? Dan masalahnya semua itu gelap, betul ya? Jalan ini ujungnya kemana Anda tidak tahu, yang ini Anda tidak tahu kemana, tetapi Anda dihadapkan pada persimpangan itu. Betul ya? Anda harus mengambil pilihan. Lalu Anda bingung mau milih yang mana. Mungkin seperti itu. Ya, atau Anda sudah menentukan pilihan, tetapi tidak mantap. Ya, maka mari kita dalami firman itu malam hari ini. Ya, pertama, kalau jalan itu persimpangan, Anda menentukan mau belok yang mana atau mau ke arah mana, syarat pertama Anda harus tahu apa dulu? Apa? Tujuan. Kalau tujuannya aja Anda masih bingung, semakin mumet, betul ya? Bagaimana Anda memilih kalau tujuannya bingung, betul? Maka kalau Anda mau mantap memilih suatu pilihan, Anda harus tahu dulu tujuannya kemana. Setuju ya? Nah, masalahnya di sini. Sudahkah Anda tahu tujuan hidup Anda itu untuk apa? Betul ya? Kalau tujuannya saja tidak tahu, milih itu bingung terus. Bahkan mungkin Anda tidak pernah berani ambil keputusan. Betul? Ya, jadi tujuan dulu, tujuan. Saya mau tanya, apa tujuan hidup kita? Apa? Apa? Wah, ora krungu. Banyak ya. Tujuan itu bisa macam-macam. Saya ingin berkeluarga, saya ingin sukses atau apapun itu.
Tapi pertanyaannya, mari kita renungkan. Apakah betul itu tujuan hidup kita? Jangan-jangan itu cuma sarana, betul? Tujuan akhir semua manusia yang hidup adalah bahagia. Betul enggak? Betul enggak? Ya, Anda dan saya semua ingin hidup bahagia. Ya. Dan satu-satunya kebahagiaan yang sempurna, yang abadi adalah bila kita bersatu dengan Bapa di surga. Anda dan saya orang beriman. Ya, tujuannya apa? Mati. Wah, mati kira satu tujuan. Kabeh wong mati kok, betul ya? Nah, itu tidak usah diharapkan. Anda tidak usah pengen bunuh diri. Percuma. Ora usah bunuh diri, engkau mati dewe. Ya toh, ono tujuan kok bunuh diri, goblok banget. Wong Anda meneng we mati dewe kok, betul ya? Nah, jadi itu bukan tujuan. Betul? Kalau Anda mau menjadi kaya, kaya tapi tidak bahagia mau apa? Betul? Anda pengen sehat, sehat tidak bahagia untuk apa? Betul? Padahal kalau Anda kaya, Anda sehat, mungkin Anda bahagia. Cuman sampai kapan? Sampai Anda mati. Setelah itu tidak tahu. Ya. Jadi bersama Yesus tunjukkan tujuan utama Anda dan saya adalah kebahagiaan abadi di surga kalau Anda dan saya bisa sampai kepada Bapa. Oke? Siapa yang setuju? Angkat tangan kanan. Ora ketok iki. Sangat setuju, angkat kiri kanan. Sangat amat setuju, tepuk tangan. Oke. Anda yakin pasti ketemu Bapa di surga? Yakin? Kalau mati masuk surga, yakin? Siapa yang mau mati sekarang? Ora ono. Ya, mati sesok-sesok ya. Kowe tio apeng masih enak. Ojo kesusu mati, rugi. Dinengkeng kok mati dhewe ya. Oke, tetapi Anda dan saya sepakat. Tujuan kita adalah bahagia abadi bersama Bapa di surga. Setuju? Salaman kiri kanan, deal. Deal. Engko nek mati mlebu surga, deal. Nah, iya, harus deal dulu tujuan hidup Anda dan saya kemana. Kalau Anda tidak deal, ya percuma kita ngomong, betul ya? Jurusannya bisa lain. Baik. Nah, sekarang kalau tujuan sudah ada, Anda dan saya ingin menuju kepada Bapa di surga, lalu jalannya bagaimana? Betul? Jalannya bagaimana? Maka mari kita baca. Saya akan bacakan, boleh ditayangkan. Saya ambil dari Yohanes 14, 1-14. Kita biasakan ya teman-teman kalau baca Injil satu perikop. Jangan diambil 1-2 ayat. Ya, meskipun mungkin yang akan kita kupas mendalam 1-2 ayat. Tapi mau kita lihat satu perikop. Ya. Yohanes 14, 1-14. Saya bacakan. Anda boleh melihat di sana. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, lihat, Thomas juga bingung di persimpangan jalan ya, bagaimana dia mau menuju ke situ. Thomas juga ingin ketemu dengan Bapa, tapi tanya bagaimana jalannya. Maka ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman, jadi kalau Anda dan saya ingin menuju Bapa, jalannya siapa? Yesus. Yesuslah jalan itu. Dan Yesus katakan dia adalah satu-satunya jalan. Ingat ya, satu-satunya jalan. Berarti tidak ada jalan alternatif, tidak ada jalan pintas, apalagi jalan kita sendiri. Betul? Yesus katakan, akulah satu-satunya jalan. Oke? Oke ya. Jadi kalau Anda mau bahagia di surga, bahagia yang sejati, tidak ada jalan lain selain Yesus sendiri. Ya. Nah, maka apa ini maksudnya? Kalau Anda dan saya dalam hidup harian harus memilih banyak hal di persimpangan jalan, pilihlah jalan Yesus. Berarti bukan jalan yang nyaman, bukan jalan yang enak, bahkan mungkin bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang menyenangkan. Tetapi Yesus katakan, ojo bingung, pilihlah jalanku, pasti kamu sampai. Betul? Nah, disitulah letak masalahnya malam ini. Tahu Pak, kami ini orang-orang pede, kami ini datang KRK dalam rangka mencari jalan Yesus, betul ya? Betul enggak? Nah, kalau Anda tidak mencari Yesus, ora teko KRK, edan po, betul ya? Betul ya? Sekarang kalau ketunjungan ya ke mall, ngapain yang gini? Ngrungokke wong edan ngomong gitu, melu edan sisan. Ya tidak, tapi Anda mencari Yesus. Cuman teman-teman, ya Pak ya, kita kadang-kadang bingung. Semua jalan sepertinya jalan Yesus, betul? Ini juga Yesus, ini juga baik, ini juga baik. Loh Pak, menjadi orang kaya itu apa salah? Ya tidak. Kita ya harus kepengen kaya. Ana wong kowe kepengen kere wong edan. Betul ya? Kita harus kepengen sukses, kepengen kaya. Hanya masalahnya jalan mana yang kita cari, betul? Jalan mana yang kita cari? Nah, itu kita harus mencari jalan Yesus. Mulai, wah, Anda yang penuh karunia Roh Kudus, lalu pengen minta jalan Yesusnya itu ditunjukkan dengan instan. Betul?
sembayang. Wes bablas angin. Lalu Anda menunggu wangsit. Minggo kiri. Wah, kok enggak mau? Betul ya, Anda kan, Yesus ini yang mana Yesus? Jodohku yang mana? Anda kepengennya Yesus ngomong, kae sing nganggo kacamata. Malah medeni, betul ya? Betul toh? Kan mau tuh Anda tuh instan begitu. Jadi langsung begini. Tidak. Itu sama persis dengan Filipus. Filipus tadi katakan, Filipus juga mau instan. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Betul? Wes toh Tuhan kayak ngomong itu the point. Ora usah muter-muter, betul ya? Tapi Yesus tidak menjawab. Yesus tidak mau memberi yang instan. Kenapa? Karena Anda dan saya bukan robot Allah. Anda dan saya punya kehendak bebas. Ya, maka kalau Yesus menunjukkan jalannya dia kira kayak Google Map, betul ya? 100 kiri belok ke kanan. Jalan Juanda. Kuwi kan Google Map, betul ya? Langsung instan. Kalau Anda mau menemukan jalan Yesus, Yesus tidak menunjukkan dengan instan. Hati-hati, kita suka terjatuh minta wangsit, betul ya? Minta petunjuk yang instan. Tuhan, pacarku sopo ya Tuhan? Metune Daniel mau itu, VJ Daniel, oh Tuhan luar biasa. Nah soalnya habis dipeluk tadi yang dipeluk Daniel mau. Atau? Terus penampakan terus kemana-mana. Tuhan sepertinya jodohku Daniel. Setiap kali berdoa wajah itu tampak. Ini kau tunjukkan bagiku, wah gundulmu, betul ya? Tidak. Nah lalu bagaimana? Lihat teman-teman, ini yang perlu kita belajar. Yesus tidak mau memberi petunjuk yang instan. Karena kita punya kehendak bebas. Kita sudah dibekali Roh Kudus. Maka Yesus katakan apa pada Filipus? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Lihat. Yesus mengajak kita tidak instan. Tapi Yesus mengajak, kalau kamu mau memilih jalanku, kamu harus dekat dengan aku, betul? Mengenal aku. Filipus cuma secara fisik dekat dengan Yesus. Tapi tidak tahu apa yang dipikirkan Yesus. Bagaimana Yesus memilih. Bagaimana maunya Yesus. Kalau Anda mau memilih sesuatu yang sama dengan pilihan Yesus, Anda harus punya relasi yang akrab dengan Yesus. Betul? Ini satu contoh. Ini ilustrasi tapi kisah nyata. Saya ini kerjanya penjahit. Penjahit dengan penjahat itu beda satu huruf. Gitu. Nah saya ini penjahitnya itu khusus baju cowok. Ya tailor ya. Nah, saya itu membuatnya baju cowok. Tapi yang datang lebih banyak tante-tante. Luar biasa toh. Kenapa? Karena om-om itu males pilih baju. Betul ya? Suatu saat ada tante-tante itu sudah langganan. Suaminya langganan. Dia datang sama anak gadisnya. Ya mungkin SMA lah gitu ya. Terus tante itu bilang, Vincent saya mau cari baju buat om. Om bajunya sudah kekecilan semua. Oh baik-baik tante, pilih. Ini pilih, mana ya Vincent yang baru? Ah terus dia pilih kemeja. Yang dipilih itu apa? Abu-abu muda. Betul ya? Polos, ini om seneng ini. Terus ini krem gitu ya. Pokoknya warna yang lembut-lembut. Terus anaknya ngomel, mami kuno. Kamu gak no paparan ganteng-ganteng mending kuni kaya ngono, gitu. Terus maminya bilang, "Lah coba kamu pilihkan yang tidak kuno itu seperti apa?" Ini loh, Mam. Anda tahu yang dipegang anaknya itu apa? Pink muda. Gitu. Warna pastel. Mama ngomong, "Enggak usah. Papamu kok nganggo pink, kok malah jadi kayak Hello Kitty," katanya gitu. "Wah, enggak usah. Suwi Vincent, jangan didengar Vincent, jangan didengar. Saya aja yang milih, orang genah iki ya toh. Mosok papanya digoni pink, aku nang nganggo kupu ning kene kan dadi Hello Kitty ya toh. Udah enggak usah Vincent." Ya sudah, saya nurut sama yang bayar ya toh. Nah, saya buatkan itu abu-abu muda, krem muda. Sudah, sepele ya. 1 minggu kemudian omnya datang.
Kalau ngambil omnya sendiri kan harus ngepas. Tak kasih no toh. Mari om dipas. Wah ya udah apik Vincent pas. Wah warnanya ya apik, kainnya ya enak gitu ya. Sudah. Penjahitnya nakal. Tak cek. Om ini ada diskon besar om. Bahan baru. Oh ya apa Vincent? Tak dudoke sing pink mau. Om kalau pakai ini gimana? Wah aku mau bayar captio moh. Ngomong gitu itu. Aku nang nganggo kuwi kaya Hello Kitty ngomongnya podo. Teman-teman. Sepertinya sederhana. Tapi kenapa? Waktu pilih papanya tidak ikut, tapi mamanya kok milihnya bisa pas dengan seleranya papa. Kenapa? Kenapa? Mereka sudah berelasi, sudah klik, betul? Sudah klik. Jadi si mama ini begitu dekat dengan suaminya, sehingga sudah tahu senengannya suamiku ki mesti iki, betul? Maka kalau Anda dengan Yesus pun klik. Yesus tidak akan ngasih clue yang instan. Tapi Anda tahu, kalau di antara pilihan ini, Yesus kayaknya milih ini. Kenapa? Saya tahu pilihan Yesus, betul? Terus ada lagi. Oh ya ini masalah sederhana. Saya bertamu, yang nemoni bapaknya. Wah kita ngomong sudah 1 jam, tidak dikasih minum. Waduh aku yang ngelak, betul ya? Tidak dikasih minum. Maminya itu, istrinya itu keluar ruang tamu. Terus papinya tuh ngode begini. Mana kita? Terus maminya masuk lagi. Keluar itu bawa minuman tuh. Keluar itu sudah bawa minuman. Loh tidak disuruh ngambil ngomong dingin iki kok jiko ngombe. Kenapa? Klik. Jadi gini tuh tandanya minum, betul ya? Itu kalau maminya tidak klik dengan papinya, dingeneke mlebu metu nggawa insto, betul ya? Keliliben tak Pak? Betul ya? Klik, klik. Pertanyaannya, teman-teman, sudahkah Anda klik dengan Yesus? Sehingga ketika Anda di persimpangan jalan, Anda bisa pilih, ini kayaknya. Meskipun jalannya lebih tidak enak, meskipun lebih gelap, lebih sulit, tapi Anda pilih, ini kayaknya. Ya, kenapa saya katakan ini untuk anak muda penting sekali. Kenapa? Anda dan saya senangnya instan. Jadi nek takut Tuhan ini sembahyang. Ini maka gereja Katolik bukan menantang ya, bukan menentang. Tetapi tidak setuju dengan cara begini, sembahyang. Tok. Oh yang dulu JMC tahu ya. Itu kan Anda mau petunjuk instan, tidak mau mikir, betul ya? Jadi Anda bayangkan, Tuhan pekerjaan ini bagaimana? Ini ada 3 pekerjaan Tuhan, terus Anda berdoa. Betul? Anda sedang mau minggat dari rumah. Tuhan, saya minggat atau tidak Tuhan? Minggat atau tidak Tuhan? Ini papa saya kejam sekali. Minggat atau tidak Tuhan? Matek, bencilah bapak ibumu. Nah. Kita tidak bilang itu betul atau salah. Sekali tempo bisa saja dipakai Roh Kudus, betul? Tapi itu bukan cara yang sehat. Kenapa? Kenapa tidak sehatnya? Kalau Anda memilih petunjuk dengan begitu, Anda tidak bertanggung jawab, betul? Tidak gelem kangelan. Engkau, net pilihannya salah, Anda menyalahke kitab suci. Nyalahke Roh Kudus, betul ya? Anda pilih jodoh, 4 gambar dipajang. Atau terus Anda, Roh Kudus datanglah. Dikopiok. Betul? Terus Anda milih satu kecekel, iki tek. Nanti kalau ternyata Anda menikah, terus terjadi huru-hara, terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, Anda nyalakan siapa? Roh Kudus toh yang dulu begitu itu. Betul? Tidak. Lalu bagaimana cara kita memilih jalan Yesus itu? Discernment yang sehat adalah memakai seluruh daya tubuh.
tapi bersama Yesus. Jadi logika kita ini juga cara jalan sehat. Ini juga cara Roh Kudus, betul ya? Yesus mengajarkan pelajarilah tanda-tanda zaman. Hitung-hitung dulu. Jadi kalau mau mikir ya akal sehat dulu, betul ya? Nah bojone iki engko sok duit blonjone piro. Nah iki wah mertuane galak. Ya, jadi Anda boleh berpikir mana yang kira-kira paling cocok, kenapa? Itu pakai akal sehat dulu, betul ya? Nah, bahwa lalu Anda melihat dari sudut pandang Yesus. Misalkan, ya saya tidak lagi melihat hanya materi, betul ya? Ini orangnya bisa membawa saya kepada Yesus. Boleh. Dan setelah Anda menemukan pilihan, Anda bawa dalam doa. Apakah itu membuat Anda damai? Apakah semakin Anda pikirkan keputusan itu, Anda semakin mendapatkan kedamaian? Kalau Anda yakin, ambil keputusan itu. Betul? Dan itu pun tidak menjamin 100%. Maka harus terus dievaluasi. Ya, discernment. Ya. Pakai saran evaluasi. Evaluasi terus. Bahkan kalau Anda tahu, aduh keputusanku salah. Pun harus punya kerendahan hati untuk bertobat. Betul ya? Kembali. Sebab hati-hati. Bertobat itu ketika Anda tahu salah sedikit langsung pulang. Sedikit langsung pulang. Jangan ditunda-tunda. Nanti Anda mau ke Eropa, ke Swiss. Waduh, sudah pakai baju hangat, mantel tebal. Aku mau ski di Swiss. Betul? Anda berangkat dari bandara Surabaya. Cuman beda 2 derajat. Arah pesawatnya itu kurang 2 derajat. Betul? Tapi tidak pernah kembali. Anda turun dari pesawat. Ternyata Anda mendarat di padang pasir. Nganggo mantel. Diguyu onta-ontane guyu. Ya, jadi terus bertobat ya. Nah, maka teman-teman, setelah Anda terus bertobat, kembali lagi ingat, satu-satunya jalan adalah jalan Yesus. Dan jalan Yesus tidak selalu mulus. Ingat ya. Jadi Anda salah ambil jalan atau tidak, bukan pengalaman enak tidak enak. Tapi Anda cek apakah ini betul jalan Yesus. Kadang-kadang Yesus membawa Anda dan saya pada keadaan yang tidak nyaman. Betul? Jadi kalau Anda ambil jalan Yesus bukan berarti pasti enak, lancar. Tidak. Halangan banyak sekali. Saya itu contoh. Dan kalau itu terjadi dan Anda yakin bahwa ini betul jalan Yesus, jalani terus. Percaya saja. Ya, tadi Yesus katakan, percayalah padaku. Percaya saja. Teman-teman, kita itu kan sekarang percaya dengan Google Map toh. Betul ya? Nah, ini ada pengalaman. Saya itu ke Eropa, ada kongres Taylor di Finland ya. Di Finland itu kongresnya itu agak di pinggir kota. Terus kami itu sudah jenuh dengan makanan Eropa, maka ayo ke pusat kota makan nasi ya toh. Kami ke rumah makan yang Asia, pakai shuttle bus. Pulangnya teman saya kan gaptek, kalau saya gaptek ya toh. Lah teman saya itu tidak gaptek. Ayo coba Google Map. Wah, pakai yang jalan kaki ya toh. Jalan kaki Google Map. Tik. Oh, ternyata cuma 2 kilo kok Vincent. Nah terus gimana? Jalan aja yuk. Sekalian olahraga. Cuma 2 kilo kok. Oh ini deket loh, deket. Oh ya sudah toh. Kalau 2 kilo deket ya toh. Nah ini jalan kaki dekat. Itu sudah mulai gelap. Terus kami mulai jalan. Waduh. Ya betul 2 kilo, ini dalannya munggah medun. Terus teman-teman ya, dalan ini semakin peteng, semakin kecil. Iki kok cilik toh saya tuh gitu ya toh. Ini, tapi teman saya yakin, betul kok. Ini loh sudah, oh ya sudah jalan terus. Jalan semakin gelap. Terus saya kesandung. Anda tahu saya kesandung apa? Batu nisan. Jadi saya jalan di tengah kuburan. Saya bilang, ini kuburan.
Oh iya kuburan nih, waduh. Jadi Google Map tidak kasih tahu kalau itu lewat kuburan, kurang ajar dia. Betul jalan, waduh lah kita mau turun, lah ini sudah naik gunung mau turun lagi. Waduh, terus teman saya bilang begini, ora apa-apa, enggak apa-apa, di sini enggak ada pocongan. Ya enggak ada pocongan tapi ada Dracula, saya bilang, sama aja. Atau di Finland kan enggak ada pocongan, tapi ada Dracula yang ketemu. Sudah, lalu kami naik, semakin masuk hutan. Saya bilang, ini betul atau salah, betul atau salah, betul? Tapi teman saya itu percaya sekali, betul, ini loh sudah ada titiknya betul. Tapi kok hutan? Puji Tuhan, ada bule kesasar jogging. Sampai tak lihat, iki nepak lemah apa ora ya toh? Jangan-jangan bojone Dracula. Tak delok. Kenapa? Oh, ada orang jogging. Jadi itu rupanya jogging track, teman-teman. Memang masuk hutan lindung gitu loh. Tapi kan karena gelap kita tidak tahu. Terus setelah itu turun, betul. Begitu turun, memang langsung di belakang hotel. Jadi itu memang jalan pintas, meskipun jalannya sulit tapi sangat dekat. Wah, kami bersyukur sampai lemes semaput. Terus di hotel, makan lagi lebih mahal. Saya katakan apa? Kenapa saya bertahan sampai akhir? Kenapa saya mau lewat kuburan? Kenapa saya mau lewat hutan? Kenapa? Ketika teman saya itu percaya pada Google Map, betul? Betul? Pertanyaannya, kalau dengan Google Map saja kita begitu percaya, apakah Anda juga percaya dengan jalan Yesus? Yang kadang mengajak Anda bukan ke tempat yang nyaman. Yang kadang-kadang Anda seperti gagal, seperti sia-sia, betul? Jalani jalan itu terus, maka Anda akan luar biasa. Saya tidak tahu kalau malam ini yang datang begitu banyak. Sayang sekali yang tadi sore tidak datang. Yang tadi sore datang siapa? Tadi siang. Nah, kita mendengarkan sharing yang luar biasa, betul? Ya, Daniel dengan Pak Yul, dua-dua ikut jalan Tuhan itu, betul? Jalan Yesus itu, meskipun tampaknya gagal. Berat sekali, tidak mudah. Bukan berarti kalau kita pilih jalan Tuhan, semua mulus, enak. No. Yesus tidak menjanjikan itu. Yesus tidak bilang jalanku mudah. Tapi dia bilang inilah jalan menuju Bapa. Teman-teman, saya share sedikit, saya tidak tahu ya share saya ini terlalu serius atau tidak. Tapi ini saya alami. Ketika saya memimpin perusahaan, Taylor ini adalah warisan dari orang tua saya yang mendadak meninggal, lalu harus saya ambil. Terus pada saat itu saya mengalami hidup baru dalam Roh Kudus, lalu pokoknya berkobar-kobar, ya toh, mau menyerahkan semua hidup saya pada Tuhan, menyerahkan semua pada Tuhan. Lalu pada suatu titik, maaf ya saya sharingnya agak pribadi, mungkin semoga Anda bisa menerima. Saya waktu itu ingin meninggalkan hidup duniawi saya. Saya tidak ngomong bahwa menjadi biarawan-biarawati ya, tetapi saya mau 100% untuk Tuhan, pekerjaan itu saya tinggalkan semua. Wah, jadi ben koyo Injil itu loh, meninggalkan segala sesuatu. Wah, hebat ya. Itu kepengen sekali. Tapi gereja Katolik itu luar biasa. Ada orang yang kepengen itu juga tidak malah dikompori. Karena gereja juga ingin kita betul, apakah betul itu kehendak Allah atau tidak. Sampai pada suatu ketika saya retret pribadi, lalu rumah retretnya itu penuh. Sehingga saya suruh pindah ke novisiat. Novisiat itu calon biarawan ya. Dalam hati saya, yes Tuhan, kayaknya panggilannya kenceng sekali. Wah, ya toh, rumah retret kok bisa habis. Wah, saya di novisiat. Sudah. Sampai di novisiat, retret pribadi seperti biasa. Sabtu sore itu di kapel novisiat itu bernyanyi mazmur bagus sekali. Maka saya yang tidak tahu itu saya mencari, ini suara dari mana? Gelap semua, dari kapel itu ada suara mazmur yang sangat baik. Sangat merdu. Ya. Lalu disitulah saya melihat, saya bilang,
aduh Tuhan, saya ingin sekali menjadi salah satu yang di dalam situ. Wah, saya menangis, Tuhan saya ingin sekali. Tuhan saya mau ada di situ, Tuhan saya ingin sekali. Lalu saya pulang ke kamar itu menangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan kamu tahu saya ingin sekali. Teman-teman, ketika saya menangis begitu, Tuhan itu diam saja. Tidak memberi yang instan itu ya. Tidak terus bilang, iya kamu masuk. Tidak. Sampai saya nangis itu. Ya, apa yang dilakukan Tuhan? Tiba-tiba Tuhan memutar film, menunjukkan wajah karyawan saya. Satu persatu. Dari yang paling menjengkelkan. Itu semua cepat sekali. Sampai, apa ini Tuhan maksudnya? Lalu dalam hati saya, lembut itu Tuhan katakan. Vincent, aku senang kalau engkau mau melayani gereja dengan penuh. Tetapi aku titip orang-orang ini untuk kau bawa juga. Untuk supaya mengalami sukacita seperti yang kau alami. Aduh. Terus saya bilang, baik Tuhan, sudah. Kalau itu kehendakmu, saya tetap menjadi pengusaha. Saya merasa mendapat panggilan untuk menjadi pengusaha yang menghidupkan karyawan saya. Yang menjadi berkat untuk karyawan saya. Betul? Itu kan mulia ya panggilan Tuhan ya. Yes Tuhan, maka saya pulang dari retret. Saya tidak jadi masuk biara. Saya mau jadi pengusaha. Pengusaha Katolik yang luar biasa. Dan betul, mulai saat itu saya rekrut anak-anak muda yang berpotensi, saya didik. Bahkan kalau di Jakarta saya buka cabang Jakarta, itu bukan untuk supaya perusahaan saya besar. Saya ingin membesarkan anak-anak ini, mengajari mereka apa itu hidup. Dan itu hanya bisa kalau saya di Jakarta. Maka saya buka di Jakarta. Wah, saya latih, mereka harus tinggal bersama dengan saya. Ya, tidak kos. Kenapa? Untuk mendidik orang, kita harus hidup bersama. Jadi kamu tahu bagaimana itu hidup, bagaimana hidup sederhana, bagaimana hidup yang komit. Ya, saya didik. Dan betul teman-teman, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi apakah lalu selesai? Wah, waktu ya, harus saya singkat. Oke. Sampai suatu saat, saya pernah hampir frustasi. Kenapa? Saya suruh yang Kristiani semua retret bergintilan. Lalu dari yang non-Kristiani juga minta, Pak kami juga mau Pak ke pesantren. Oh bisa, boleh. Giliran ya, giliran jangan barengan lah. Yang Muslim banyak sekali. Nah, kalau semua ya habis perusahaannya itu. Ya giliran. Wah, pulang itu ada yang baik. Ya toh, yang tidak pernah berdoa jadi rajin berdoa. Positif, saya senang. Tapi teman-teman, ada satu orang, tangan kanan saya sendiri, yang paling saya gadang-gadang untuk nanti menjadi penerus saya. Untuk nanti menghidupkan banyak orang, untuk nanti mendidik adik-adiknya. Apa yang terjadi? Setelah program itu pulang, itu kasurnya dikeluarkan. Saya kaget, kenapa? Lalu mulai, kalau keluar itu pakai minyak wangi yang baunya itu, ini mambu apa saya gitu itu. Lalu mulai, ininya tidak dicukur. Mulai, kakinya naik. Waduh, kok begini? Terus mulai, tidak mau berjabat tangan dengan saya. Lalu mulai, dan itu prosesnya cepat sekali sampai kaget. Ini orang yang saya cintai, orang yang saya didik, kenapa menjadi seperti ini dalam waktu begitu cepat? Cepat sekali. Dan yang sesusah, sedih. Mulai mengkulik-kulik iman temannya, betul ya, terutama yang Kristiani. Alah kok tiga kok satu, aduh saya bilang Tuhan ini gimana. Tapi saya tidak mungkin mengambil tindakan karena ini urusannya sangat sensitif, betul ya. Saya cuman aduh, sampai puncaknya teman-teman saya singkat saja. Puncaknya ketika meeting di Semarang, baru meeting, jadi meeting seluruh cabang itu meeting, kaget saya. Pakai jubah, bawa tasbih. Jadi dia mau tunjukkan dan di situ saya merasa gagal total. Lalu setan mengintimidasi, tuh buahnya. Itu orang yang kamu urusi.
Yang kamu buka Jakarta untuk mengembangkan mereka. Jadinya seperti itu. Kamu jadi pengusaha, mau macam-macam, mendidik orang segala macam. Pengusaha itu ya cari duit. Betul? Ketika saya pilih jalan Tuhan, tidak mulus. Setan intimidasi, tutup saja. Jakarta tutup saja. Itu loh, buahnya seperti itu. Waduh, saya merasa gagal total. Dan malam itu saya menangis di hadapan Tuhan. Saya sudah tidak bisa fokus. Tuhan saya gagal, Tuhan saya salah. Memang saya tidak boleh jadi pengusaha. Saya harusnya masuk biara saja. Ini saya salah dengarkan kamu. Jadi akibatnya seperti ini dan lain sebagainya. Gagal total sudah. Saya bilang, sudah Tuhan, besok Jakarta saya tutup. Sudah saya tutup, percuma. Saya menangis begitu, Yesus itu ya diam saja itu. Tidak terus datang cup, ya tidak. Padahal itu saya sudah, ya oke. Lalu apa yang terjadi? Teman-teman, besok sorenya cuman 1 hari. Waktu saya duduk di depan, tiba-tiba ada satu tukang jahit saya. Itu tukang yang paling menjengkelkan. Karena kalau dikasih saran selalu nyerang. Tiba-tiba itu ketemu saya lagi cari motor. Dan saya tahu orang ini izin dari kepala produksi saya bahwa dia sekarang kuliah. Wah, saya bangga sekali. Maka saya panggil, sini. Kamu katanya sekarang kuliah ya? Iya Pak, kuliah. Alhamdulillah, oh baik kuliah. Ya. Terus saya tanya, loh, lah kok kamu kuliah kok baru sekarang? Kok enggak dari dulu-dulu? Dia bilang, oh dulu enggak punya uang Pak. Oh sekarang punya? Iya Pak, lumayan. Lah terus dia ngaku gini, maaf ya Pak Vincent, maaf ya. Jangan marah ya, maaf ya. Kenapa? Dulu Pak Vincent tuh pernah mau saya lempar kursi. Wah, kenapa kok dilempar kursi? Pak Vincent itu senangnya khotbah. Cuma ngasih nasihat, karena saya selalu memberi nasihat. Supaya dia bekerja dengan keras, disiplin, begitu ya. Tapi dia tangkap, itu saya dulu ngomongnya gini loh. Pak Vincent itu kayak company. Cuma nyuruh-nyuruh gak nambah gaji, katanya begitu. Lah kenapa? Karena mereka gajinya borongan teman-teman. Jadi saya mau push supaya mereka kerjanya giat, otomatis ongkosnya dapatnya akan banyak. Jadi bukan terus bermalas-malasan. Udah, terus, wah saya mulai terus gimana? Wah betul Pak Vincent kalau sudah ngomong saya marah. Pernah mau tak balang kursi Mbak, enggak jadi. Oh lah puji Tuhan. Gitu. Terus, lah suatu saat Pak, saya nginep di rumah teman saya. Lah terus, lah teman saya itu Pak, dia itu bisa sambil kuliah, sambil kerja Pak. Itu reparasi komputer. Terus saya lihat cara hidupnya tuh persis sama yang Vincent cerita. Persis, on time, tanggung jawab persis semua. Saya mulai saya juga pengen kuliah. Terus saya janji Pak, coba kata-katanya Pak Vincent tak praktekin gitu toh. Terus wah betul Pak, setelah saya praktekkan saya kerja on time. Tepat waktu. Saya dapatnya banyak Pak. Lah terus, wah lah itu Pak saya berani kuliah. Puji Tuhan. Saya lumayan seneng. Dia ngomong lagi, gak cuma itu loh Pak. Loh apalagi? Saya kalau minggu yang gak libur. Loh kenapa? Saya nyontoh Pak Vincent. Loh kenapa kamu? Pak saya ngajar di madrasah di dekat rumah saya. Ngajar jahit. Wah luar biasa. Terus masih saya ledekin ya. Wah kamu duitnya masih banyak toh. Minggu dapat sampingan. Terus itu muridnya masih cewek-cewek. Enggak loh Pak. Enggak. Saya kalau minggu tidak dibayar. Saya rela Pak, ikhlas. Loh kok mau? Teman-teman dia jawab begini. Pak, saya dapat ilmu ini dari Pak Vincent cuma-cuma. Maka saya juga akan membagi dengan cuma-cuma. Aduh teman-teman, waktu dia ngomong begitu. Itu seperti ada es batu. Anda tahu kenapa? Itu kata-kata Injil sekali, betul? Apa yang kamu dapat dengan cuma-cuma, bagikan dengan cuma. Wah, saya nggak kuat, saya nangis di depan dia sampai dia kaget. Kenapa Pak? Teman-teman, apa yang saya rasakan? Titik di situ Tuhan ngomong. Lihat Vincent, lihat. Kamu tidak gagal, betul? Memang yang kamu gadang-gadang jadi direktur sepertinya gagal. Tapi aku yakinkan di dalam jalanku tidak ada gagal. Lihat, orang yang tidak kamu perhitungkan, orang yang tidak kamu
gadang-gadang. Ternyata dia bertumbuh dan berbuah. Vincent, tugasmu cuma memberi, berbuat. Jalan. Hasil bukan hakmu. Amin. Tugasmu adalah terus ada di jalanku. Ikut aku. Maka kamu akan menjadi berkat. Wah, teman-teman, itu ada sukacita yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Maka saya selalu itu, yes Tuhan, saya akan terus bekerja. Dan teman-teman, akhirnya orang ini resign dari saya. Karena dia harus menjadi kepala sekolah di madrasah itu. Suatu ketika, 1-2 tahun setelah itu, saya ketemu di warung soto. Dia bilang, Pak Vincent, saya boleh traktir ya Pak? Oke, traktir. Menunggu soto itu keluar, dia bilang, Pak, sekarang saya jadi kepala sekolah Pak. Lalu dengan yayasan saya dipercaya untuk mengelola dana sekian M. Duit yang saya sendiri saja tidak pernah pegang. Pak, terima kasih. Teman-teman, ketika saya makan sotonya, soto biasa, saya berlinang air mata. Sukacita luar biasa. Amin. Apa yang mau saya katakan? Lihat, kita harus percaya. Amin. Percaya di dalam jalan Tuhan tidak ada kegagalan. Maka tadi dikatakan syaratnya percaya. Dan kita akan dibawa pada perbuatan-perbuatan yang besar. Jangan sampai untuk perbuatan besar Anda tidak taat dengan Tuhan dalam perjalanan kecil. Setiap hari Anda dihadapkan pada pilihan. Pilihlah jalan Yesus terus. Lalu tanpa sadar Anda akan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tadi ingat kesaksian Pak Jul, ingat? Bisa menghidupi begitu banyak orang dalam sekolah Selamat Pagi Indonesia, betul? Semua menjadi luar biasa dari hal-hal kecil. Maka tugas Anda dan saya bukan sukses. Sukses adalah hak Tuhan dan nanti akan kita dapatkan. Tetapi setiap saat, setiap hari, pilihlah jalan Yesus. Amin. Jangan lagi bingung. Setiap ada persimpangan jalan, begitu banyak tawaran. Pilih jalan Yesus. Dan setelah Anda milih, jalani dengan setia. Jalani dengan penuh perjuangan. Amin. Percaya. Maka tanpa sadar, Anda akan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Bahkan lebih besar dari yang Yesus perbuat. Amin. Amin. Maka itu bukan suatu yang mudah. Maka dalam ayat 15-20 Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Memilih jalan Yesus tidak mudah. Tantangannya berat. Maka Anda dan saya dijanjikan penolong. Amin. Kalau mudah, Yesus tidak kirim penolong. Betul? Kalau Yesus janji, aku kirimkan penolong. Berarti memang jalan ini tidak mudah. Tapi jangan khawatir. Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Amin. Percayalah. Pilih jalan Yesus. Maka Anda akan sampai pada Bapa. Dialah satu-satunya jalan. Jangan berpikir jalan alternatif yang lain. Jangan berpikir jalan pintas. Ikuti jalan Yesus. Apapun yang terjadi. Maka Anda akan sampai pada Bapa kita di surga. Tetapi untuk bisa terus di dalam jalan Yesus. Anda perlu percaya bahwa Yesus menyertai Anda. Bahwa Anda dicintai Yesus. Bahwa Yesus menggendong Anda. Amin. Dan lalu mohonlah Roh Kudus.